Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya akan memberikan prediksi tentang siapa-siapa saja ataupun zodiak apa saja yang terlihat galau di bulan September tahun 2021. Di video-video yang lalu saya sudah menyelesaikan bagaimana ramalan asmara untuk setiap zodiak di bulan September, dan hari ini saya ingin memprediksikan kira-kira zodiak apa saja yang terlihat galau di bulan September ini. Tapi sebelum kita masuk di Ramal Esquero pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja untuk membahas kira-kira zodiak apa saja yang galau di bulan September ini. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot, akan kita acak terlebih dahulu ya. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal ataupun diprediksikan oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, dan boleh juga kalian yang ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, silahkan bisa tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia. Boleh banget langsung saja DM Instagram saya di @aditex_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Jadi sebelumnya saya sudah memprediksikan ada 4 zodiak yang menurut saya itu sedang galau ini di bulan September. Kira-kira zodiak apa saja ya? Mungkinkah itu zodiak kamu? Kita akan mulai saja ya. Sudah saya susun, dan zodiak pertama yang terlihat galau adalah zodiak Scorpio. Kira-kira kenapa Scorpio kok bisa galau ya? Kita akan coba cari tahu, dan juga mungkin kita juga bisa mencari kira-kira langkah-langkah apa yang terbaik untuk menghadapinya. Oke, langsung saja. Setiap zodiak akan kita wakilkan dengan 1 lembar kartu saja. Jadi kita akan main cepat saja. Ya, di sini terlihat ada kartu The Fool ya. The Fool ini yang berarti adalah kebodohan, ataupun juga di sini ada sesuatu yang ceroboh ya. Terlihat di sini ada seseorang yang sedang berjalan cuek gitu di tepi jurang ya, dan tidak melihat di depannya itu ada bahaya. Nah, jadi di kartu yang keluar ini seperti menandakan bahwa zodiak Scorpio ini ada sesuatu yang salah, ada pengambilan keputusan yang cukup salah. Mungkin kamu sudah merasakan, ada juga yang belum merasakan ya. Jadi ada sebuah indikasi yang mungkin sudah kamu rasakan, ataupun juga belum ada sesuatu yang membuat kamu itu agak aneh gitu ya. Kok kayaknya ada sesuatu yang salah ini, itu sudah terasa. Tapi kalau yang belum, ya enjoy saja. Tapi kamu itu merasa cuek dan tidak ingin tahu kira-kira apa yang salah di hubungan kamu sama si dia. Jadi itu ada sesuatu yang berbahaya ya. Ya, kamu harus bisa mencari tahu apa yang bisa membahayakan dan juga membuat hubungan kamu sama si dia itu bisa menjadi berantakan, bisa menjadi sebuah hubungan yang tidak bagus ya. Jadi kamu harus mencari tahu. Dan di kartu ini juga terlihat mungkin adanya orang ketiga di hubungan kamu sama si dia ya. Jadi kalau misalkan memang ada indikasi tersebut, kamu harus bisa mencari tahu dan juga mencari jalan keluarnya. Kira-kira seperti apa orang ketiganya itu ya. Ini adalah salah satu indikasi saja. Bisa jadi itu kebenaran, bisa jadi itu hanya sebuah kecemburuan yang mungkin muncul dalam hati kamu. Mungkin melihat pasangan kamu, oh dekat dengan dia, dengan si A, si B, si C gitu ya. Kemudian kamu merasa kayak ada orang ketiga, padahal mereka itu berhubungan satu sama lain itu dengan sewajarnya. Tapi karena kamu sudah termakan api cemburu ya, kamu tidak memperdulikan itu semua dan langsung saja
ya, hajar sana hajar sini ya, damprat sana damprat sini, dan tidak mencari kebenaran ya. Itu adalah salah satu kecerobohan yang mungkin bisa terjadi apabila kamu tidak bisa mengerti dan tidak bisa mendalami situasi yang saat ini sedang kamu hadapi. Jadi saran saya, kamu harus mengetahui apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Kalau misalkan sudah tahu ya, kamu pasti akan lebih enak untuk mencari jalan keluarnya. Selanjutnya, zodiak yang diprediksikan galau di bulan September adalah zodiak Aquarius. Kira-kira kenapa Aquarius? Kita akan coba ambil kartu untuk Aquarius. Ya, ini dia Aquarius. Terlihat di sini ada seseorang ya yang terlihat sedang terjaga ataupun juga baru saja terbangun dari tidurnya, dan di sini terlihat banyak sekali ada lambang pedang. Nah, di sini saya melihat ada banyak kekhawatiran yang menaungi pikiran kamu ya. Salah satunya mungkin adalah kekhawatiran untuk bisa menjauh ya, ataupun kehilangan pasangan kamu ataupun calon gebetan kamu. Itu adalah sesuatu yang membuat kamu menjadi ketakutan yang berlebih, menjadi paranoid ya. Dan saya rasa di sini kamu harus bisa menghilangkan ketakutan itu. Kalau misalkan memang dia itu adalah jodoh kamu, kalau misalkan kamu benar-benar serius sama dia, pastinya akan ada jalan, pastinya kamu juga akan mencari jalan itu. Kalau misalkan jalan itu tidak kamu temukan ya, kamu pasti akan mencari jalan yang lain, jalan pintas yang lain. Di sini bukan berarti jalan pintas itu adalah sesuatu yang negatif, itu tidak ya, tidak selalu. Jalan pintas itu sesuatu yang negatif, itu tidak selalu. Tapi di sini ada sebuah kemungkinan di mana kamu itu akan lebih memperhatikan dan lebih menyayangi dia, karena kamu merasa ada indikasi lain bagaimana ada resiko untuk kehilangan dia. Nah, ini harus diperhatikan karena ketakutan yang berlebih itu bisa menjadi bumerang. Sesuatu yang belum terjadi namun kamu takutkan ya, kamu takutkan untuk bisa terjadi, itu bisa menjadi bumerang kan. Karena apa? Karena kamu itu jadi terlihat lebih mengekang ya, lebih mengekang pasangan kamu. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini. Kamu memang takut kehilangan dia, tapi bagaimana perasaan dia? Perasaan dia itu jadi terlihat di penjara gitu ya. Dia nggak bisa bebas, meskipun dia itu tidak melakukan hal yang menyimpang, itu tidak. Tapi karena ketakutan kamu ya, ketakutan kamu mungkin karena tidak ingin kehilangan dia, tidak ingin dia direbut orang lain ya, itu menjadi sebuah bumerang, dan itu membuat kamu itu jadi bingung kira-kira seperti apa, ataupun juga kira-kira langkah apa yang harus kamu ambil ya. Jadi kamu harus bisa sedikit mengurangi ketakutan itu. Waspada boleh, tapi jangan sampai terlalu berlebihan, itu juga tidak baik untuk hubungan kamu. Dan zodiak selanjutnya yang terlihat kalau di bulan September ini adalah zodiak Sagittarius. Kira-kira seperti apa yang membuat zodiak Sagittarius ini galau? Ya, ini dia kartu yang keluar. Di sini terlihat ada sekelompok orang yang sedang berkumpul dan sambil memegang tongkat ya. Satu orang memegang satu tongkatnya. Jadi terlihat sama-sama memegang semua. Di sini saya melihat untuk Sagittarius, kenapa kok kamu galau ini? Karena di sini saya melihat kamu itu merasa tidak diperhatikan, tidak diberikan kasih sayang yang sewajarnya atau semestinya ya. Kamu merasa bahwa kamu sudah memberikan sesuatu yang bagus, sesuatu yang layak untuk pasangan kamu, tapi kamu tidak mendapatkan timbal balik yang semestinya ya. Itu perasaan kamu ya. Mungkin bisa jadi itu adalah sebuah kebenaran, ataupun itu juga bisa menjadi hanya terjadi karena perasaan kamu saja ya. Itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau misalkan itu hanya perasaan kamu ya, padahal pasangan kamu sudah memberikan segalanya, tapi kamu merasa selalu kurang. Oke lah, manusia itu punya hawa nafsu. Manusia itu kalau misalkan sudah diberi ya, pasti akan ada sajalah ego ataupun juga nafsu-nafsu untuk bisa mendapatkan yang lebih. Selalu saja merasa kurang ya, masih ada hal-hal semacam itu, dan itu manusiawi. Dan saya rasa kalau misalkan Sagittarius mengalami hal semacam itu ya,
kamu harus bisa lebih mengerti keadaan. Kira-kira benar nggak sih apa yang kamu rasakan ini? Kalau misalkan benar, kamu bisa membicarakan dengan baik-baik tentunya kepada pasangan kamu. Kalau misalkan pasangan kamu sudah memberikan yang terbaik, sudah memberikan hal yang semestinya, kamu harus bisa bersyukur, ucapkan terima kasih, ataupun juga hanya sebatas saling memadu kasih ataupun juga saling mengucapkan cinta, itu pastinya akan membuat dia lebih bahagia lagi. Itu adalah salah satu contoh yang sederhana, tapi menurut saya itu adalah sesuatu yang mujarab juga. Jadi tidak perlu galau ya, tidak perlu resah. Kalau misalkan memang terasa ada sesuatu yang berbeda, bicarakanlah dari hati ke hati. Dan zodiak yang terakhir yang menurut saya adalah zodiak yang sedang galau adalah zodiak Capricorn. Seperti apa hal yang membuat Capricorn sedang galau? Ya, ini dia. Di sini terlihat ada seseorang yang sedang duduk ya, di belakangnya ada beberapa piala yang berjejer cukup banyak. Di sini saya melihat kepribadian kamu yang saat ini sedang tinggi-tingginya ya, rasa percaya diri yang tinggi, tapi membuat kamu itu agak kurang terkendali ini, tingkat emosi dan juga tingkat kestabilan dalam mengambil keputusan ya. Jadi kamu terlihat seperti orang linglung ini, bingung untuk mengambil keputusan. Keputusan di sini saya lihat lebih condong bagaimana untuk merespon tentang asmara, tentang kisah asmara kamu sama si dia. Di sini juga ada indikasi buat kalian yang sedang jomblo, kamu itu agak berpikir dua kali untuk menjatuhkan pilihan kamu sama si A atau si B ya. Sama-sama cinta, sama-sama memberikan hal yang bagus, hal yang positif. Itu adalah sesuatu yang cukup sulit untuk ditolak. Tapi yang namanya menjalin hubungan pastinya harus memilih salah satu. Nah, di sini ada sesuatu yang buat kamu itu agak berpikir keras, berpikir yang lebih berat ya. Tapi di sini sebenarnya kamu itu bisa lebih tegas, tidak usah terlalu sepaneng ya, tidak usah terlalu diambil pusing ataupun galau dan lain sebagainya. Kalau misalkan kamu itu masih belum bisa memberikan jawaban, masih belum bisa mengambil keputusan, kamu harus bisa menenangkan diri terlebih dahulu ya, karena masih butuh waktu. Kalau misalkan ada luka yang mungkin belum sembuh di hari-hari yang lalu ya, mungkin masih butuh waktu untuk bisa terbiasa terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah terbiasa, sudah ada momen yang pas, mungkin kamu bisa untuk membesarkan di hati kamu ya, untuk mengambil keputusan ya. Setiap keputusan pasti ada positif dan negatif, ada konsekuensinya, tapi saya yakin kamu bisa melewatinya. Dan itu tadi prediksi dari saya tentang zodiak apa saja yang galau di bulan September ini ya. Dan semoga kalian terlepas dari rasa galau itu semua ya, dan selalu berpikir positif ya, karena sesuatu ya yang kita lakukan apabila kita selalu berpikir positif, hasilnya juga pasti akan menjadi sesuatu yang baik juga. Mungkin jalan untuk menuju ke sana mengalami banyak rintangan, tapi saya yakin kalau misalkan niat kamu baik, niat kamu tulus ya, selalu berserah diri kepada Tuhan, dan juga jangan lupa untuk tetap berusaha, nanti hasilnya juga pasti akan mengikuti dengan sesuatu yang baik juga. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Esquero mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.